Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak kelas 5, pada hari ini kita masih belajar tema 5 subtema 2. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kenampakan alam yang ada di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, selain memiliki keragaman ekosistem, Indonesia juga memiliki keanekaragaman kenampakan alam. Kenampakan alam yang ada di Indonesia memengaruhi cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kehidupannya. Selain sebagai negara kepulauan, Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan kesuburan tanahnya untuk bertani. Kira-kira mengapa ya tanah di Indonesia sangat subur? Ya, Indonesia masih memiliki banyak gunung berapi yang menyebabkan tanah di Indonesia subur dan mudah untuk ditanami tanaman pangan. Menurut pengertian petani di Indonesia, masa tanam dan masa panen dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang perubahan musim hujan dan musim kemarau, di mana pada musim hujan air melimpah, sedangkan pada musim kemarau air sangat sedikit dan harus dibagi rata untuk semua petani. Dengan tujuan semua petani dapat melakukan aktivitas pertaniannya. Banyak upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Di antaranya adalah masyarakat Bali. Petani di Bali menggunakan sistem subak untuk membantu ketersediaan air sehingga terjamin usaha pertaniannya. Masyarakat Brebes. Petani di Brebes memanfaatkan daerahnya sebagai penghasil bawang merah nasional. Masyarakat Banyuwangi. Nelayan di Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Nah, anak-anak, upaya yang dilakukan masyarakat di setiap daerah di Indonesia tentunya disesuaikan dengan kondisi alam dan sumber daya alam yang tersedia. Di sini kita akan belajar mengenai salah satu upaya masyarakat Bali, yaitu menerapkan sistem irigasi subak. Subak adalah sistem pengaturan air yang ada di Bali. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan, di mana satu kelompok subak memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air. Meminjam air di sini bukan berarti utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air, juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi subak ini dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau klean subak. Pekaseh diangkat oleh petani, bukan diangkat oleh kepala desa atau perangkat desa lainnya. Pekaseh dalam menjalankan tugasnya bekerja sama dengan kepala desa dan perangkat desa. Apa ya tugas dari pekaseh ini?
Tugas dari Pekase adalah mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Nah, Subak ini ternyata telah dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dalam kelompok Subak dibahas secara musyawarah. Persoalan tersebut diantaranya adalah rencana pengairan, jumlah air yang akan dialirkan, siapa saja yang melakukannya, kemudian cara menjaga kualitas air, dan waktu pengairan. Anak-anak, Subak ini tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga harus memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Jadi setiap anggota kelompok Subak tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan kebutuhan air anggota lainnya. Sehingga pada tahun 2012, Subak telah diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Nah, itu tadi penjelasan Bu Herti mengenai salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat Bali dalam mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya. Pengelolaan sumber daya alam yang baik tentunya menghasilkan sumber daya alam yang tetap baik dan terjaga kelestariannya. Kita bisa melihat kelestarian itu dari kenampakan alam yang ada di Pulau Bali. Berbicara mengenai kenampakan alam yang ada di Indonesia, kira-kira kenampakan alam apa saja yang pernah kalian lihat? Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Kenampakan alam yang ada di mana ini? Ya, betul. Ini adalah persawahan yang ada di Bali. Selanjutnya, kenampakan alam apakah ini? Ya, Gunung Sinabung yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama, persawahan di Bali. Persawahan di Bali ini merupakan kenampakan alam yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang kedua, Gunung Sinabung merupakan kenampakan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Anak-anak, wilayah di Indonesia ini terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tentunya memiliki berbagai keunikan. Mengapa demikian? Karena setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda satu dengan yang lainnya dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Letak geografis Indonesia memengaruhi iklim yang terjadi di Indonesia, yaitu memiliki 2 musim. Musim apakah itu? Benar, musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan letak Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Tentunya sangat bermanfaat bagi kegiatan agraris. Apa itu kegiatan agraris? Betul sekali, yaitu kegiatan pertanian. Sehingga Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa. Untuk mengelola sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia, setiap daerah bekerja sama dan saling mengisi demi tercapainya kemakmuran rakyat Indonesia.
Jadi, pengelolaan sumber daya alam bukan hanya bermanfaat untuk masyarakat yang berada di daerah tersebut, tetapi yang pertama adalah tercapainya kemakmuran rakyat seluruh Indonesia. Demikian tadi penjelasan Bu Herti mengenai kenampakan-kenampakan alam yang ada di Indonesia. Anak-anak, itu tadi materi yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.